Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tahu cara ngitung HPP. Jadi apa itu HPP? Kita langsung mulai aja. HPP itu adalah harga pokok produksi boleh, harga pokok perolehan boleh, harga pokok penjualan juga boleh. Yang intinya adalah harga modal yang kita beli untuk suatu barang. Kalau yang bahasa kerennya itu namanya COGS atau COGS atau Cost of Goods Sold. Bahkan sekarang kalau ada yang bisnis-bisnis konten kayak Netflix itu bukan COGS lagi tapi COR atau Cost of Revenue. Jadi ini untuk biar tahu aja ya, kita nggak akan bahas dari istilah si HPP ini. Cuman intinya HPP itu boleh produksi, boleh perolehan, boleh penjualan alias harga modal. Oke, itu definisi sederhana sekali. Nah, untuk ngitungnya ada dua pendekatan untuk si HPP ini. Pendekatan pertama itu pendekatan makro. Yang pendekatan kedua adalah pendekatan mikro. Pendekatan makro ini adalah jumlah upaya yang kita keluarkan dalam bentuk uang untuk mendapatkan suatu produk dalam bulan tersebut. Biasanya dalam bulan atau minggu atau tahun. Ini biasanya dalam waktu. Biasanya ini untuk kebutuhan pembukuan keuangan atau finance akuntansi. Nah, ini nggak akan kita bahas, Yang akan kita bahas adalah HPP dari segi mikro, yaitu berapa rupiah sih per pieces. Nah, ini paling ngaruh itu ke strategi pricing. Jangan sampai Anda ikutan campaign di Shopee, campaign di Lazada, tapi nggak tahu HPP Anda tuh berapa, sehingga pasang harga rugi. Itu kacau banget. Itu bisa bahaya karena nanti penjualan bisa rame, tapi di akhir tahun atau di akhir bulan Anda bingung uangnya kemana. Kemungkinan karena Anda salah strategi pricing, dan bisa jadi karena Anda nggak tahu HPP per pieces dari produk-produk Anda. Oke, kita akan bahas yang ini, yang pendekatan mikro tentang HPP. Oke, kita langsung mulai. Jadi HPP per pieces itu sesederhana beli berapa. Katakanlah saya jual handphone ya, ini biar sesederhana dulu ya. Saya jual handphone 1 pieces saja. Handphone ini harganya katakanlah 2 juta. Saya beli 2 juta. Ya udah 2 juta itu adalah HPP. Mau saya jualnya 10 juta, mau saya jualnya 15 juta, itu nggak ada urusan. Yang jelas kalau ketika saya beli harganya 2 juta, ya udah berarti HPP-nya adalah 2 juta. Cuman masalahnya kalau kita yang jualan online kan nggak seperti itu ya, nggak cuma 1 pieces. Kadang harga naik turun. Lalu kita beli nggak dalam satu waktu, minggu ini beli, minggu depan beli, bulan depan beli, dan seterusnya. Ya itu gampang aja sebetulnya teman-teman, tinggal bikin tabel, tanggal, lalu piecesnya berapa, total pembeliannya berapa dalam rupiah ya. Ya udah tinggal dibagi aja, rupiah dibagi pieces, ketemulah HPP saat pembelian di tanggal tersebut. Jadi misalkan tanggal 1 Juli sama tanggal 8 Juli beli. Nah, ini kan ketemu nih, beda-beda angkanya karena harganya berbeda misalkan ya. Ya udah ketemu HPP di tanggal 1 Juli dan HPP di tanggal 8 Juli per pieces. Dari situ teman-teman bisa ambil harga maksimalnya berapa atau harga rata-ratanya berapa. Itu tergantung selera aja. Kalau mau main aman, saran saya pakai yang maksimal. Jadi maksimalnya berapa HPP per piecesnya, biar kalau ternyata ada salah hitung Anda tetap untung. Tapi konsekuensinya kadang aduh kok kemahalan. Makanya tergantung selera. Kadang pakai maksimal, kadang pakai rata-rata, itu terserah, itu bebas. Yang jelas Anda sudah tahu cara ngitung HPP tiap produk Anda. Dan ini dilakukan setiap artikel Anda, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Hitung aja kayak gini. Sesederhana ini loh teman-teman. Bisa dicari maksimalnya atau rata-ratanya. Oke, itu kalau Anda beli ke supplier atau Anda ngedropship, itu seperti ini sih HPP-nya. Atau nge-reseller ya. Nah, kalau fashion gimana? Karena pengalaman utama saya di fashion. Jadi kalau fashion ngitung HPP itu tergantung teman-teman ngejahitnya di mana. Ngejahitnya digaji oleh teman-teman atau di luar atau maklun, in-house atau outsource atau maklun. Kalau ternyata penjahitnya sendiri, motongnya sendiri, itu semua, berarti HPP-nya itu cuma harga bahan sama aksesoris. Udah itu aja, sama kalau kayak benang dan seterusnya. Tapi itu biasanya nggak dihitung di HPP sih, itu di operasional. Itu kalau punya penjahit sendiri, tukang potong sendiri dan seterusnya. Nah, kalau saya nggak gini, sistem saya itu jahitnya di luar. Jadi kalau saya, jadi HPP-nya adalah harga bahan ditambah aksesoris ditambah ongkos jahit di luar. Karena saya tidak menggaji penjahit.
Ada sih penjahit cuman nggak mayoritas. Nggak cuma 10% produk kami itu dijahit di in-house. Jadi mayoritas itu ongkos jahit bayar keluar alias maklun. Nah, makanya perhitungan HPP-nya berubah. Yang tadinya cuma harga bahan sama aksesoris jadinya harga bahan, aksesoris sama ongkos jahit. Harga bahan, aksesoris, ongkos jahit, inilah total HPP-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung gimana ngitung harga bahan. Sebenarnya sederhana juga. Jadi untuk ngitung harga bahan per pieces itu kalau teman-teman harus tahu hamparannya. Hamparan dari si kain atau produk teman-teman. Ini kain ya. Kalau kain kan biasanya di per yard dihitung per yard atau per kilo, dan kalau ngamparnya tuh kayak gini. Jadi ada pola di sini, lalu kainnya di atasnya, di bawahnya ada kain, lalu dia dipotong, lalu ya terus dihampar terus. Nah, untuk panjang satu pieces ini, nah katakanlah ini adalah satu pieces ya, untuk satu pieces. Nah, panjang kain yang dibutuhkan ini berapa? Katakanlah 1,5 yard. Berarti HPP bahannya, harga bahannya yaitu 1,5 dikalikan harga bahan. Kalau harga bahannya per yard, hati-hati. Satuan harga bahan juga penting. Jadi 1,5 dikali harga bahan. Ini juga hati-hati, satuannya harus sama. Jadi jadi sederhana ngitung pemakaian meter larinya, walaupun di sini banyak bolongnya. Itu nggak ada urusan, makanya salah sendiri kalau di sininya banyak bolongnya, banyak yang nggak kepakainya. Itu artinya rugi, karena apa? Nggak efisien, berarti produk Anda nggak efisien. Jadi karena tetap saja yang kehitung harga bahan itu adalah yang sepanjang di ujung ini, atau satu pieces dari ujung awal sampai ujung akhir satu pieces, itulah yang kehitung harga bahan. Lalu tinggal tambah aksesoris per pieces juga ketemu, ongkos jahit juga ketemu. Anda sudah tahu ongkos jahitnya berapa, dealnya sama konveksi sama maklun. Lalu tinggal dibikin kayak gini. Ketemulah ongkos jahit HPP tiap produk Anda, tiap artikel berapa. Sekali lagi boleh pakai max, boleh pakai rata-rata, itu terserah selera. Saya juga kadang ganti-ganti. Kadang pakai max, kadang rata-rata, kadang seringnya sih pakai rata-rata sih, tapi dikalikan 1,1 seringnya ya. Karena maksimal kadang ada yang terlalu mahal. Ya begitulah. Oke, itu aja video ini gimana cara ngitung HPP. Mudah-mudahan teman-teman jadi tercerahkan. Mudah-mudahan ada yang mudah-mudahan ada manfaatnya dari video ini. Jika iya, tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Seputar hal ini atau seputar apapun juga boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.